Hello, good morning. Welcome back to my class. Before we study, let's pray together. Amin. How are you? How about your holiday? It's nice? Good. Okay, today we will study on chapter 1 in second semester. Now please open your LKS page 4. Okay, now we will study about a tips. What is tips? Apa tips yang kalian tahu? Ini bukan tips yang kalian kasih ke orang yang sudah membantu kalian, ya. Ini beda cerita. Apa tips di sini? Bisa kalian sambil baca. Oke, dalam bahasa Indonesia, tips itu secara umum berarti saran-saran yang praktis, sederhana, sebagai petunjuk singkat agar orang lain berhasil melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami, biasanya tips diberikan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman seseorang supaya seseorang yang lain dengan mudahnya melakukan apa yang dia inginkan. Oke, back to LKS. The second paragraph. Procedure is organized by goal, material, and followed by steps. Goal is assumed as the title of the text. Jadi goal itu dibuat seperti judul, ya, judul dalam tulisan tips. And then materials tell the material needed. Material di sini itu bahan-bahan yang dibutuhkan dalam tips ini. And then steps provide a series of steps oriented to achieve the goal. Jadi stepsnya ini untuk bagaimana kalian melakukan langkah-langkahnya ini untuk mencapai tujuannya. Goal itu tujuan, ya. Procedure has significant language features. It focuses on generalized human agents, for example, you, the player. Jadi ini tuh ditujukan untuk misalkan kamu, you, atau the player, untuk orang, ya, tips ini. Jadi kan nggak mungkin kalian membuat sebuah tips untuk hewan yang melakukan tips itu atau tumbuhan yang langsung melakukan tips yang kalian buat. Jadi perantaranya itu kan orang. Misalkan walaupun itu memang digunakan untuk hewan atau tumbuhan, tetap yang melakukan tipsnya itu human atau manusianya atau orangnya, ya. Next, procedures text mainly use material process such as, nah, material prosesnya, ya, proses bahan-bahannya. Add, menambahkan, mix, mencampurnya, boil, merebus atau mendidihkan, cut, memotong, klik, menekan, and then throw, melempar, dan lain-lain, ya. Jadi ini bagaimana bahan-bahannya ini dilakukan. Nah, next, it also mainly use temporal conjunctions or numbering. Jadi di sini juga menggunakan kata sambung atau penomeran, ya. Contohnya first, then, before, finally, next, dan lain-lain, ya. Jadi misalkan pertama, first, second, kedua, langkah pertama, langkah kedua, then, lalu, before, sebelum, misalkan sebelum diaduk, dicampurkan, seperti itu. And then finally, akhirnya, next, selanjutnya,
dan lain-lain ya. It uses simple present tense and often imperative. Jadi harus menggunakan simple present tense atau verb ke berapa? Simple present tense. Ada yang masih ingat? Simple present tense menggunakan verb ke pertama, ke satu. Good. Nah, contohnya ada mix it well, aduk dengan baik atau dengan benar. Stir, apa? Digerakkan, seperti itu ya, dan lain-lain. Nah, di sini ada generic structure of procedure text are as follow. Jadi ada strukturnya ya dalam membuat sebuah prosedur teks. Number 1, goal, showing the purpose. Jadi goal itu menunjukkan sebuah tujuannya ya, tujuan dari tips tersebut. Material tadi ya, telling the needed materials, ini optional, jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan. And then third, step 1 until end, jadi step pertama sampai berakhir. Describing the steps to achieve the purpose. Jadi seperti yang tadi Miss bilang, jadi menjelaskan step-stepnya supaya mencapai ke tujuannya, tujuan dari tips tersebut, goals. Good. Here is the example of tips. Read and understand the following text. Kita baca sama-sama ya. Read together. How to clean the acne scars using limes. Apa tuh? Bagaimana kita membersihkan jerawat dengan menggunakan jeruk nipis ya, atau lemon. Nah, di situ sudah dijelaskan tuh mana goalnya, mana temporal conjunctionnya. Kalian bisa lihat lagi di tulisan di atas yang di second paragrafnya ya. Untuk temporal untuk goal itu kan yang tadi Miss bilang itu seperti judul dalam sebuah tulisan ya. And then temporal conjunctionnya seperti first ya, di situ first, the last. Oke. And then sequence of step, jadi semua itu dari first sampai the last itu stepnya. And then imperative itu perform ya, jadi itu kalian bisa baca lagi di atasnya untuk bagaimana itu step-stepnya dalam membuat tips ya. Now pay attention to the bold type words. Nah, itu yang bold, yang tulisan tebal. These are imperative sentence. Imperative sentence is commonly used in procedure text. Also pay attention to the italic type words, yang garis miring. Those are temporal conjunction ya. Jadi itu penjelasannya lagi, yang garis miring itu termasuk dari temporal conjunction. Kalau yang tebal itu yang termasuk dari imperative sentence. Oke. Now open page 7. Tadi kita sudah mempelajari tips ya, A, tips. Now manual, B, manual. Di sini kita lihat tips dan manual itu sama tapi beda ya. Kita lihat, kita pelajari sama-sama ya. Let's study together. Manual. In the previous subchapter you have learned the procedure text and its generic structures. About tips, beside tip, manual is also procedure text ya. Jadi di samping tips atau tip, manual juga prosedur text. Nah, manual is book of instruction especially. Nah, manual itu terkhusus untuk mengoperasikan mesin atau mempelajari sebuah subjek ya, atau handbook, buku pegangan. Oke, here is the example of manual. Read and understand this text. Nah,
Kita lihat di contoh ya. Kenapa Miss bilang tip dan manual sama tapi beda? Kita lihat sama-sama. Di sini hanya ada goal and steps. Goalnya itu tetap sama. Judul dari tulisan tips, lalu hanya ada steps. Apa yang berkurang? Apa yang ada di tips tapi tidak ada di manual? Kalau kalian tidak perlu membalik halaman, apa yang langsung kalian bisa tebak? Ya? Apa yang hilang dari tips di manual? Yaitu material. Good. Jadi di sini hanya ada dua. Kalau di tips itu ada goal, material, and steps. Tapi kalau di manual itu hanya ada dua, goal and steps. Ya. Oke, nanti kalian bisa baca ya, how to use a blender. Bagaimana cara menggunakan sebuah blender. Nah, lihat lagi yang terakhir. After you understanding the analysis text above, do you know the difference with the tips and manual? Nah, nih di sini ditanyakan apa bedanya. In manual, nah nih di manual we don't need to mention the material, ya kan? Jadi kita tidak butuh material dalam membuat sebuah manual. Lalu, because not all parts of procedure text include material. Sometimes a procedure text does not have a part material, ya. Jadi bedanya hanya di situ. Lalu biasanya kalau manual itu ya jadi manual yang manual. Jadi bagaimana kamu misalkan menggunakan blender, kalian bisa lagi tuh cara menggunakan rice cooker, misalkan lagi apa contohnya di situ, menggunakan mesin cuci atau yang lain-lain, yang mesin-mesin yang manual. Cara membedakannya seperti itu ya. Kalau misalkan yang tips ya, kalian misalkan tips menguruskan badan, atau misalkan cara pintar, cara supaya tidak malas belajar, seperti itu ya, banyak contohnya. Nah, today that's all for chapter 1 tips and manual ya. Miss harap kalian bisa dengan mudahnya membedakan, walaupun sama tapi Miss harap kalian bisa membedakan antara tips, between tips and manual ya. Nah, hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Untuk minggu depan mungkin kita nanti review, atau nanti Miss pikirkan lagi apa kita Google Meet, atau misalkan nanti kalian belum paham kita bisa ulang lagi, atau nanti kita cari contoh yang lain ya, sambil kalian pelajari lagi yang di LKS, atau kalian bisa cari-cari di Google atau dimanapun ya, kalian bisa di majalah, di koran, atau dimanapun banyak ilmu ya. Nah, okay, today that's all. Semoga kalian tetap sehat di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, tetap belajar, tetap semangat ya. Oke, see you, bye.